Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada titik kritis bahan halal, yaitu pada bahan mikrobial. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, perlu dipahami dulu untuk contoh-contoh produk mikrobial, yaitu seperti keju, yogurt, acar, sauerkraut, kecap, minuman beralkohol, bir, wine, sake, kemudian pewarna seperti angka, sirup glukosa, dan juga sirup fruktosa, pengental seperti santan gam, alginat, ada juga protein sel tunggal, probiotik, kemudian asam organik seperti asam asetat dan juga asam laktat. Kalau kita berbicara tentang probiotik, kemudian yogurt, dan juga asam organik, seperti asam asetat, asam laktat, itu merupakan produk yang saling berkaitan, di mana yogurt merupakan hasil fermentasi susu, ya, produk fermentasi susu yang difermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat atau biasa kita sebut dengan bakteri asam laktat, di mana beberapa bakteri asam laktat ini memiliki manfaat kesehatan bagi saluran pencernaan, yaitu merupakan bakteri probiotik. Nah, jadi yogurt ini ada dua macam ya. Yang pertama yogurt yang memang dia murni untuk dimanfaatkan hasil fermentasi susunya. Jadi di sini mikroorganismenya sudah mati, yaitu biasanya dia memanfaatkan bakteri asam laktat tadi, penghasil asam laktat. Nah, kemudian ada juga yogurt yang bakterinya itu dia masih hidup. Nah, untuk yogurt yang jenis ini biasanya dia menghasilkan asam laktat dan juga merupakan bakteri probiotik sehingga memiliki manfaat kesehatan bagi saluran cerna. Ya, kita lanjut ya. Nah, produk-produk mikrobial lainnya yaitu pelarut, asam amino, enzim, biosurfaktan, flavor enhancer seperti MSG dan ribotate, itu juga merupakan contoh dari produk mikrobial. Kemudian ada juga antibiotik, insulin, interferon, steroid, vitamin B2, B12, vitamin C, vaksin seperti vaksin meningitis, food suplemen seperti spirulina, dan juga chlorella. Nah, ini adalah pohon keputusan identifikasi titik kritis mikrobial. Ya, jadi di sini ya. Sorry, ya. Produk mikrobial merupakan titik kritis. Nah, dari sini yang jelas haram adalah hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh hammer. Di sini adalah biasanya menggunakan ragi, bantuan ragi. Nah, ini menghasilkan produk yaitu alkohol. Kamar atau minuman beralkohol, ya. Ini produk sampingnya adalah amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, asetaldehid, 2,3 butanadiol. Digunakan sebagai bahan penyusun flavor dan juga sering digunakan dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Nah, untuk titik kritis produk mikrobial ini, di mana hammer itu jelas haram dalam Al-Quran. Kemudian kita bisa lihat dari bahan penyusun medianya, enzimnya, bahan penolongnya, dan mikroba rekombinan dari gen bahan haramnya. Nah, ini ya tahapan umum proses produksi produk mikrobial ini pada umumnya adalah yang pertama dari kultur, kemudian dilakukan reaktivasi, kemudian dilakukan perbanyakan atau propagasi, maka
menghasilkan inokulum mikroorganisme, kemudian dilakukan fermentasi sehingga menjadikan produk mikrobial yang permanen. Untuk pengembangan inokulum dan fermentasi produk, ini mikroorganisme membutuhkan media, jadi harus digaris bawahi ya. Jadi disinilah letak titik kritis yang paling sering, yaitu media pertumbuhan dari mikroorganismenya itu. Bahan penyusun medianya bisa berasal dari bahan yang haram. Nah, ini karakteristik dan sumber bahan kompleks bahan penyusun media seperti beef extract, pepton, ya. Di mana beef extract ini kita harus tahu dulu ekstrak daging sapinya, ya. Itu sumbernya bagaimana, apakah proses penyembelihannya secara syar'i atau tidak. Untuk produk pepton ini yaitu bisa dari produk enzimatis dari soy ya, dari tanaman, yaitu soy protein. Nah, ini jadi yang membuat dia titik kritisnya adalah enzimnya ya. Jadi sumber enzimnya itu didapat dari mana. Kemudian ada mix hidrolisat biasanya digunakan sebagai media, bahan penyusun media, ekstrak hamir, dan juga agar. Nah, seperti agar ini, ya, karbohidrat kompleks dari ganggang laut ini diperbolehkan. Kemudian untuk ekstrak hamir, ekstrak sel hamir yang dikeringkan dalam bentuk bubuk ini dibolehkan. Nah, adapun yang mix hidrolisat ini juga perlu diwaspadai ya, karena sumbernya enzimnya dari mana. Nah, untuk contoh komposisi media pertumbuhan mikroba, contohnya ini ya, media agar nutrien ini dan juga media cair ya, nutrien broth ya. Nah, di sini contohnya adalah beef extract, pepton, agar, dan juga air. Nah, ini beef extract dan peptonnya ini yang harus diwaspadai. Kemudian untuk nutrien brothnya, ini beef extract dan peptonnya ini juga harus diwaspadai. Nah, contoh, ini ada contoh ya. Kalian bisa lihat contoh enzim dari pankreas babi, trypsin. Ya. Kemudian bahan penolong produk mikrobia seperti antifoam, activated carbon, harvesting aid. Nah, untuk produk mikrobia yang jelas haram, yaitu produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen dari bahan yang haram. Contohnya adalah hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli, rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas babi. Jadi kalau kita lihat ya, di mana contohnya adalah host, plasmid dari hostnya itu mengalami kemudian diambil ya, kemudian ditempelkan kepada plasmid atau DNA dari jaringan tertentu, hewan tertentu. Nah, ini dilakukan rekombinan plasmid DNA-nya. Ini adalah yang jelas haram ya. Kemudian ini juga ada E. coli rekombinan dengan gen manusia. Kemudian di sini enzim alfa amilase rekombinan dari gen kelenjar ludah manusia dengan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian bahan-bahan lainnya seperti bahan tambang, sintetik, dan juga bahan campuran, di mana bahan tambang ini merupakan non-titik kritis, sedangkan untuk bahan-bahan lainnya seperti bahan sintetik, ini kita lihat dulu apakah dia organik ataupun anorganik. Kalau dia organik, jelas dia titik kritis. Tapi jika dia anorganik, kita lihat dulu apakah mengandung bahan penolong atau tidak. Jika ya, jelas dia titik kritis. Nah, kemudian bahan lainnya seperti campuran itu merupakan ke dalam titik kritis. Ini contohnya adalah seasoning, merupakan campuran beberapa bahan terdiri dari flavor enhancer, misalnya MSG, kemudian di sini ekstrak tanaman, contohnya oleoresin ya, dari cabai, pala, kemudian teh. Nah, itu
Kemudian ada ekstrak hewan, contohnya beef ekstrak, rempah-rempah, flavor, dan lain-lain. Di mana titik kritisnya adalah pada sumber bahan baku dan fasilitas produksinya. Untuk bahan sintetik, contohnya ada aspartam, taurin, resin, pewarna sintetik. Bahan sintetik yang menggunakan bahan organik seperti aspartam, sumber asam amino. Nah, ini harus dilihat dulu ya, asam aspartat dan fenilalaninnya sumbernya dari mana. Kemudian bahan sintetik yang menggunakan bahan non-organik dengan penambahan bahan penolong, contohnya adalah taurin, di mana yang bikin haram itu adalah sumber arang aktif untuk pemecatan warnanya. Ini harus kita pahami dulu dan harus kita ketahui sumbernya dari mana. Nah, ini ada resin, merupakan matriks polimer yang bersifat tidak larut, sering digunakan untuk proses pemurnian, kemudian pemisahan, kemudian menghilangkan kontaminasi. Nah, contohnya adalah seperti pada pemurnian air ya, kemudian pemurnian jus ya, pemutihan gula. Jadi gula yang kalian bisa lihat ya, gulaku itu kan ada 2 macam, yang putih dan yang coklat, dimana yang putih itu sudah mengalami pemutihan, itu biasanya dengan bantuan resin, atau biasanya yang digunakan pada produk farmaseutikal ya, itu banyak digunakan resin. Bahan resin umumnya berupa crosslink polistiren, misalnya divinil benzen ditambahkan ke stiren pada proses polimerisasi. Nah, ini dapat menggunakan gelatin pada awal polimerisasi. Titik kritisnya adalah pada sumber gelatinnya itu. Kemudian ada pewarna, bahan dalam bentuk bubuk atau cair yang berfungsi memberikan warna. Ada yang alami dan ada yang sintetis. Nah, untuk yang alami ini sumbernya dilihat sumbernya dari mana ya untuk yang alami. Kemudian titik kritisnya adalah pada sumbernya. Kemudian pada bahan yang digunakan untuk melarutkan atau solvent, kemudian bahan matrik coatingnya ya. Kemudian untuk meningkatkan stabilitas dan dapat ditambahkan dengan emulsifier. Ini yang menjadi titik kritis. Nah, kemudian untuk sintetik warna ya, ini tidak kritis, tetapi terkadang ditambahkan seperti karbon teraktivasi dalam proses pemurnian. Nah, untuk asam amino, contohnya adalah glisin. Ini dapat diperoleh secara sintesis. Kemudian sistein dari rambut manusia atau bulu bebek, asam glutamat dari proses fermentasi. Nah, titik kritisnya adalah pada sumbernya, asam amino glutamatnya. Nah, contoh pembuatan MSG ya, nanti kita bisa lihat pembuatannya. Nah, ini ada pada bahan baku dari fermentasi medianya. Kemudian enzim yang digunakan untuk memisah antara L dari DL asam amino yang diproduksi secara sintetik seperti beta asilase untuk sintesis L-methionin. Nah, ini ada krimer yang sering kita gunakan untuk proses pembuatan kopi, biasanya digunakan bersamaan dengan membuat kopi. Ini fungsinya untuk mensubstitusi susu atau krim, dimana kita ingin mendapatkan tekstur, flavor, dan rasa dari yang benar-benar susu ya. Nah, biasanya tambahkan pada produk kopi biasa lebih creamy. Nah, ini bahannya bisa dari sirup jagung atau yang biasa dengan sirup ya, sirup fruktosa. Nah, kemudian bisa dari minyak nabati ya, bukan tumbuh-tumbuhan, minyak nabati. Kemudian bisa dari kaseinat, emulsifier, agen anti caking, kemudian ada pewarna makanan. Nah, hampir titik kritisnya pada masing-masing bahan tersebut adalah pada sumbernya. Kemudian ada proses-proses lainnya ya, kita lihat juga proses-proses tersebut dari bahannya seperti apa. Nah,
enzim. Enzim sendiri adalah katalis biologis yang akan meningkatkan reaksi kimia atau biokimia. Sumbernya bisa dari tanaman, hewani, dan juga mikrobial. Tipenya bisa cair dan juga bubuk. Contohnya adalah yang sumbernya dari hewan, jagung, dan juga babi. Ini hati-hati ya, seperti enzim amilase, kemudian enzim-enzim seperti lipase, pepsin, tripsin, ya, kimosin yang biasa digunakan untuk produksi renin ya. Kemudian fosfolipase. Kemudian ada yang sumbernya dari telur, misalnya lisosim. Nah, ini yang diperhatikan adalah media yang digunakan. Kemudian ada dari urin, yaitu urokinase. Nah, titik kritisnya ada pada sumbernya. Enzim mikrobial seperti bahan yang digunakan untuk fermentasi atau media fermentasinya yang menjadi titik kritis. Kemudian bahan tambahannya untuk melakukan pemecahan sel jika dia intraseluler. Nah, ini misalnya pemurniannya, cara ion exchange atau kromatografi atau spray drying. Nah, ini yang digunakan proses pemurniannya ini seperti apa, ini juga bisa menjadi titik kritis. Kemudian aditif atau tambahannya untuk menstabilasi dari enzim yang dia dalam bentuk cair seperti adanya glukosa, sukrosa, laktosa, asam amino, dan juga asam ascorbat. Kita akan lanjutkan pada titik kritis makanan. Titik kritis pada makanan dapat ditelusuri berdasarkan jenis dan bahan utama produknya, yaitu yang pertama produk hewani segar, kemudian produk hewani olahan. Untuk produk hewani olahan, ini mengandung bahan antara lain darah, kulit dan tulang, daging sisa, turunan lemak hewani, dan bahan tambahan pangan. Nah, untuk produk hewani segar, ini contohnya adalah bangkai. Ini kita lihat dulu cara penyembelihannya. Ada dagingnya berupa ham atau bacon, kemudian lard dan juga tallow, daging giling campur. Nah, kemudian produk rekayasa genetika dan produk organik, daging organik. Nah, ini kita bisa lihat bagian-bagian dari sapi dan juga ini ya, dan juga hewan babi. Nah, kalau sering makan steak ya, kalian biasa pesan apa? Sirloin atau rib ya, atau sirloin atau tenderloin. Nah, ini kalian bisa lihat bedanya di sini ya, antara babi dengan sapi. Nah, untuk babi ini memang sangat banyak ya lemaknya ya untuk babi. Nah, yang biasa digunakan adalah bacon, bagian bacon ini, dan juga ham. Nah, ham itu adalah bagian belakang babi. Bacon merupakan iga babi asap ya. Daging babi yang memiliki lapisan lemak yang tebal dan serat yang cukup halus, tapi tidak mudah membedakannya dengan daging sapi muda. Ada ham sapi, ada beef bacon. Seharusnya tidak boleh digunakan karena ini membuat rancu ya. Jadi kalau kita milih makanan, mending milih yang memang tidak membuat rancu seperti ham sapi, beef bacon. Nah, ini kan membuat rancu ya. Nah, kemudian lard atau lemak babi. Kemudian ada telo, lemak sapi atau kambing. Akan tetapi dalam perdagangan, telo berarti lemak hewani termasuk lemak babi. Nah, ini harus hati-hati ya. Kemudian bangkai. Contohnya adalah ayam mati yang selama perjalanan daging bangkainya dapat dikenali dari adanya bercak-bercak darah beku berwarna biru kehitaman yang terkumpul pada beberapa bagian. Nah, penyembelihan secara tradisional dan modern, misalnya ini dengan modern, nah dengan cara dipingsankan dulu, dibius. Nah, ini biasanya ini tidak sesuai dengan syar'i ya. Dengan aliran listrik itu juga tidak sesuai dengan cara syar'i. Nah, produk hewani olahan, sosis, pasta hati angsa misalnya. Kemudian di sini dan juga pasta hati unggas yang lain, ini juga harus dilihat dari bagaimana sumbernya dan juga proses penyembelihannya, kemudian bahan-bahan tambahan lainnya, dan juga misalnya ditambahkan bahan penolong dan juga bahan penolong lainnya, itu bagaimana sumbernya ya, ini juga harus diteliti.
Nah, untuk darah biasanya adalah dadih, dalam bahasa Jawanya ini adalah saren, biasa dijual dalam itu ya, yang wedangan angkringan-angkringan tuh beberapa kali saya menemukan dijual dadih. Nah, kemudian ada sosis ya. Sosis ini juga darah beberapa digunakan untuk produksi sosis ya. Terutama kalau kita ke Bali, saya pernah lihat sendiri di situ jelas-jelas beraneka macam sosis yang dia jual, karena memang dia spesialisasinya pada sosis ya. Bahkan sosis babi, sosis sapi, kemudian yang selongsongnya menggunakan usus itu dia juga menjual. Nah, kemudian konsentrat globin, daging tanpa lemak pada produk patty, kemudian plasma darah kering seperti bovin plasma protein, ini pengganti gandum dalam pembuatan roti, pengganti putih telur dalam pembuatan kue. Jadi yang perlu diperhatikan dalam produk bakery itu sangat banyak ya. Kalian harus hati-hati, jika tidak ada label halal sebaiknya dihindari. Kemudian untuk tepung darah, yaitu sebagai pakan ternak, penambahan nilai gizi misalnya Fe atau protein, bahan pengikat, bahan pengisi meningkatkan daya ikat air, dan pewarna. Kemudian ada gel fibrin, ini reform dari meat product, kemudian super glue stick. Nah, untuk darah sendiri ini kita lihat ada darah keseluruhan atau biasa disebut dengan fresh whole blood ya. Nah, ini ada yang komponen selulernya, kemudian ada komponen plasmanya. Nah, di sini untuk komponen plasmanya ada yang plasma derivatif ya. Jadi untuk komponen selulernya ini ada yang konsentrat dalam bentuk konsentrat sel darah merah, kemudian konsentrat plateletnya, kemudian dalam bentuk konsentrat granulositnya. Nah, kemudian untuk plasmanya ini bisa dalam bentuk fresh frozen plasma, kemudian cryoprecipitate, cryopure plasma, store plasma, kemudian ada albumin, immunoglobulin, coagulation faktornya. Nah, untuk kulit dan tulang biasa digunakan untuk selongsong sosis dan juga gelatin ya. Jadi ini contohnya ya, biasa digunakan untuk produksi gelatin, 28%-nya adalah dari bovin, kemudian 27%-nya dari bones, nah 44%-nya dari kulit. Kemudian daging sisa. Daging sisa di sini ada contohnya untuk protein larut ya, terlarut ya. Kemudian digunakan untuk protein myofibrillar insoluble yang tidak terlarut. Kemudian jaringan penghubung untuk proses pembuatan sosis, protein daging ya konsentratnya. Kemudian ada hidrolisat protein, ekstrak daging, dan juga hidrolisat protein kolagen. Nah, untuk turunan lemak hewani ini sebagai pengemulsi biasanya ya, dan juga sebagai shortening. Nah, untuk pengemulsi contohnya adalah turunan trigliserida, asam lemak, dan gliserol, kemudian margarin, es krim, dessert, beku, cake, puding. Kemudian di sini masih sulit dikenali ya untuk pengemulsi ya. Nah, kemudian untuk shortening ada campuran minyak dan lemak, bakery, cake, dan produk-produk kering lainnya. Nah, ini juga sulit dikenali. Untuk bahan tambahan pangan seperti asam stearat, potasium nitrat, sistein, ini juga perlu diwaspadai. Nah, ini adalah contoh ya pemanfaatan dari babi. Jadi babi itu sesuatu yang haram, diharamkan dalam Al-Quran, tetapi dia memiliki fungsi yang luar biasa. Ini merupakan ujian ya, bagaimana Allah itu menguji hambanya, di mana dia berikan sesuatu yang haram tetapi manfaatnya sangat banyak produknya ya. Dan memang selama ini produk turunan dari babi ini lebih bagus daripada kita menggunakan produk turunan dari hewan lainnya seperti sapi, kambing, yaitu hasilnya lebih bagus jika dia yang diproduksi adalah diproduksi oleh babi. Ini kalian bisa lihat ya, sangat banyak hasilnya.
produk turunan dari babi itu. Nah, kemudian ada agen flavor ya. Flavoring atau yang biasa dengan flavoring. Seperti flavor daging, flavor produk olahan susu, flavor buah-buahan, flavor tanaman. Nah, itu adalah seluruh bahan dasarnya dia harus halal. Jadi kalau flavor daging, ya dia harus dagingnya adalah disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Nah, untuk flavor yang olahan susu, ya ini memang susu itu adalah produk halal. Ya, tetapi kita harus lihat dulu asal dari asam lemaknya dan juga sumber enzimnya. Nah, untuk dari nabati seperti buah-buahan dan juga tanaman itu kita lihat dulu minyaknya hasil samping industri minuman beralkohol atau bukan. Jika dia hasil samping minuman beralkohol, ada suatu hadis di mana yang minum, yang membukakan, yang mengantar, yang menjual. Nah, kemudian hasil sampingnya dari minuman beralkohol yang memang sudah diharamkan di Al-Quran itu semuanya adalah haram hukumnya. Nah, untuk pelarut biasanya etanol dan gliserol diganti dengan propilen glikol. Dan untuk tosisitas propilen glikol ini tidak lebih baik dari alkohol, tetapi ini kekurangannya. Dan untuk gliserol sebagai pelarut, dia tidak boleh berasal dari hasil hidrolisis lemak hewani. Nah, untuk flavoring ini, di mana GMP-nya berdasarkan pada IOV, ya, ini tidak boleh menggunakan bahan yang berasal dari hewan. Untuk etanol, tidak boleh ditambahkan secara sengaja dalam jumlah berapapun, dan bahan dasar yang mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alkohol ini tidak boleh digunakan. Nah, untuk etanol yang digunakan sebagai solvent untuk mengekstrak natural dari flavoring agennya tadi harus dihilangkan sampai serendah mungkin sisanya. Nah, untuk etanol yang secara alami terdapat dalam bahan dasar seperti jus buah dan minyak atsiri adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dapat ditoleransi keberadaannya. Nah, untuk perisai yang ditujukan untuk pembuatan pangan halal ini tidak boleh mengandung etanol lebih dari 0,05%. Nah, ini kalian bisa cek ya. Untuk toleransinya ada di fatwa MUI, saya lupa berapanya. Dan juga ada di fatwa MUI itu juga diatur ya. Jadi sudah berapa hari proses fermentasi alaminya terjadi. Nah, itu yang boleh diminum itu juga diatur. Cuman saya lupa karena bacanya hanya sekilas gitu. Nah, untuk enzim hewani ada asam protease. Nah, kemudian ada alfa amilase, lipase, triasil gliserolifase. Ini sumbernya juga harus dicek ya untuk produknya, karena sumbernya adalah sumber dari hewan. Nah, kemudian ada produk fermentasi, ini medianya bagaimana, enzimnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, fermentasi sendiri berasal dari kata ferment yang berarti buih. Nah, fenomena yang diamati oleh Pasteur pada fermentasi spontan jus buah anggur awalnya itu ya saya pernah jelaskan di mata kuliah fermentasi itu. Pokoknya saya pernah jelaskan ya, teknologi pangan kalau tidak salah. Nah, kemudian juga pada pengamatan fermentasi asam butirat dan asam laktat. Nah, ini si Pasteur ini mempunyai firasat adanya peranan makhluk halus yang sekarang dikenal sebagai mikroorganisme. Jadi di sini fermentasi ini melibatkan proses mikrobial pada karbohidrat contohnya sehingga menyebabkan bau yang enak. Kemudian fermentasi ini juga terjadi karena proses pembusukan alami pada beberapa produk buah-buahan. Kalau misalnya kamu membiarkan buah-buahan sampai busuk, ini terjadi proses fermentasi ya, sehingga menimbulkan bau tidak enak. Nah, di sini penggunaan mikroorganisme yang pada saat ini proses fermentasinya untuk melakukan perubahan pada bahan organik
baik secara metabolisme aerobik ataupun anaerob. Jadi ada beberapa proses fermentasi yang dia membutuhkan oksigen ataupun yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini produk-produk biokatalis seperti enzim, sel mikroba, sel tanaman, dan sel hewan. Ini perlu adanya substrat, mineral, dan juga vitamin, sehingga menghasilkan suatu sel atau biomasa ya. Nah, ini bisa dia dalam bentuk enzim eksternal ataupun metabolit eksternal. Jenis produk fermentasinya di mana masa keseluruhan yaitu bahan organik terkonversi beserta seluruh mikroba di dalamnya seperti tempe, oncom, tape, dan tauco. Kemudian biomasa dari mikroba seperti yakult, ragi, dan juga roti. Metabolit yang dihasilkan oleh sel seperti asam sitrat, antibiotik, asam amino, dan juga pewarna. Kemudian produk kelompok protein seperti enzim dan protein spesifik atau antibodi monoklonal, nisin, dan lain-lain. Kemudian ada produk hasil reaksi enzimatis seperti flavor hasil degradasi lipid menggunakan lipase. Nah, untuk proses pembuatan keju nanti bisa dilihat ya di video, yaitu susu sapi dipasteurisasi, kemudian dilakukan pengasaman oleh bakteri asam laktat, kemudian dilakukan pembentukan dadih oleh enzim Rennet ya. Nah, kemudian dilakukan pengolahan dadih ya. Kemudian dibiarkan hingga mengalami pematangan. Titik kritisnya pada setiap tahap fermentasi adalah pada bahan baku, bahan pembantu, kemudian pada medianya, kemudian ada hasil akhirnya, dan yang terakhir adalah proses pemurniannya. Sebagai contoh, ragi roti, dia secara komersial, ragi itu dapat diperoleh dalam 3 bentuk, yaitu bentuk cair, kemudian bentuk kering, ya, dan juga dia bentuk yang bisa langsung digunakan tanpa diaktifkan. Nah, di supermarket ini biasanya yang tersedia adalah yang instant active dry yeast atau ragi instan. Bisa langsung digunakan pada proses pembuatan cake atau produk bakery ya. Nah, apapun bentuk ragi yang kita gunakan, ternyata isinya tidak hanya ragi, tetapi ada sejumlah kecil bahan aditif atau juga bahan yang berasal dari media. Kemudian di sini yang dia tersisa ya di sini ya. Nah, bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan meningkatkan stabilitas selama penyimpanan seperti tidak penggumpalan, anti caking, kemudian anti buih, anti menggumpal, ini bisa mengandung bahan pengisi. Nah, dari segi kehalalan, bahan aditif inilah yang perlu dicermati kehalalannya. Nah, pada pembuatan ragi seperti kompres yeast yang sering ditambahkan pengemulsi. Kemudian bahan aditif yang mungkin ada pada ragi instan yaitu bahan anti gumpal ya. Dimana diantaranya ya seperti yang kehalalannya syubhat hukumnya seperti edible bone phosphat yang berasal dari tulang hewan, asam stearat, magnesium stearat. Nah, ini berasal dari tanaman atau dari hewan. Magnesium stearat ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar asam stearat. Nah, kemudian ada juga produk seperti gum dan juga dextrin. Nah, ini kadang digunakan sebagai bahan pengisi pada ragi instan dan beberapa menggunakan gelatin juga. Ini ada fatwa MUI tahun 2010 ya, di mana mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Untuk mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya adalah halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Nah, untuk produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal. Dan untuk produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan, maka hukumnya halal setelah disucikan. Nah, mikrobat dan produk mikrobial dari produk yang memanfaatkan produk babi sebagai media pertumbuhan, maka hukumnya haram.
Nah, kemudian bagaimana jika terkena najis kemudian disucikan secara syar'i, yakni melalui proses dengan komponen air mutlak minimal 2 kula atau setara dengan 270 liter, maka hukumnya adalah halal. Nah, ini adalah cuka. Cuka dibuat dari bahan kaya gula seperti buah anggur, apel, nira kelapa, malt, dan juga gula. Untuk fermentasi alkohol dan asetatnya, dia secara sinambung juga disebut dari alcoholic beverage seperti dari wine menghasilkan cuka ya. Kemudian di pasaran biasanya ada cuka apel ya. Kemudian ada cuka anggur ya. Cuka beras seperti itu. Nah, kemudian di sini ada destilat cuka yang berasal dari alkohol yang sudah encer. Nah, untuk cuka dan kecap, ini keduanya mengandung alkohol, dibuat melalui fermentasi alkohol dan asetat secara sinambung. Jadi tidak boleh berasal dari bahan baku yang haram, seperti hammer. Kecap tertentu, seperti kecap Jepang, ada yang mengandung alkohol lebih dari 1%. Jadi ini perlu diwaspadai ya beberapa produk-produk kan hasil fermentasi. Nah, kita lanjut pada hasil samping pembuatan keju. Untuk pembuatan keju ini melibatkan enzim rennet ya. Kemudian hasil sampingnya yaitu whey diperoleh dari yaitu whey dan juga curd ya. Setelah proses penggumpalan, kemudian dari whey akan diperoleh laktosa.